Kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Hari ini rapat dengan Bapak Presiden, salah satu agenda yang dibahas adalah terkait dengan harga BBM khusus untuk nelayan, pengusaha nelayan yang memiliki kapal dari 30 JT gross ton sampai dengan 200 gross ton. Nah, arahan Bapak Presiden, karena kita lihat harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300, dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Dan kemudian harga daripada BBM yang non subsidi ini berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri itu bisa dipatok di angka 18.600. Oleh karena itu Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira 3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP. Kenapa dibiayai BPDP? Karena saat sekarang BPDP mempunyai cukup dana untuk membiayai hal tersebut, bukan oleh APBN, karena harga minyak dan harga solar dan harga biodiesel sudah dekat. Dan oleh karena itu ada dana yang bisa digunakan, dan untuk kebijakan ini juga diberikan kuota untuk 6 bulan ke depan sebesar 400.000 ton. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM. Ya, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menko, ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan. Karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Nah, ini yang kita akan jaga supaya implementasinya bisa dilakukan dengan baik. Dan sudah barang tentu ini atas arahan dan perintah Bapak Presiden. Ya. Kejaksaan dan kepolisian adalah keluarga besar dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini, alhamdulillah saya kedatangan sahabat-sahabat saya dari kepolisian, dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama ya. Kemudian dan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau. Kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan, dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Mungkin lebih lengkapnya, monggo Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kakak asuh saya, Pak Jaksa Agung, Pak Sanatar Burhanuddin, dan juga seluruh keluarga besar Adiaksa, dan juga tentunya Pak Wakapolri dan seluruh rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian
sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada UHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Tadi ada kepolisian, ini tentunya diharapkan oleh masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum untuk betul-betul hukum bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan baik dari sisi kepastian hukum maupun hukum yang berkeadilan. Yang jelas kejaksaan dan kepolisian adalah keluarga besar dan kita akan terus menjaga agar keluarga besar ini terus terjaga soliditas dan sinergitas yang ada. Mungkin itu yang akan terus kami laksanakan bersama dengan Pak Jaksa Agung untuk program-program kita ke depan. Terima kasih. Saya menambahkan bahwa begini, adik-adik, sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Demikian. Pak, boleh tanya sebentar Pak? Kemarin kan sangat jelas Pak dikatakan bahwa berkas perkara kan dilimpahkan ke kalau Ya. sangat terang dan jelas. Setelah perkara itu kan melalui tahap pertama, kemudian tidak diribatin, kemudian menyerah serahkan ke yang kita tanya landasan hukumnya apa ya Pak? Tiba-tiba diserahkan. Ini apa? Nanti pertanyaan itu silakan nanti dengan Kapuspen, ya. Ini di luar itu kita bicara. Silakan. Pak, yang di Pak. luar itu. Ini di luar bagaimana kita bersinergi. Silakan. Oke Pak, saya Pak Putu dari Kompas TV. Ini kan terkait soliditas ya, pesan yang kemudian disampaikan. Sekaligus juga mau minta tanggapannya mumpung dua petinggi baik itu dari Kejaksaan dan juga Kepolisian ini sedang bersama. Artinya ini sekaligus pertemuan ini menjawab bahwa tidak ada perpecahan begitu ya antara jaksa dan polisi, itu satu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.